Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aujan dari PMPI. Saya saat ini dengan Muhammad Nur Jamaluddin. Dia seorang mahasiswa magister di Unpad ya Kang ya? Ya, Di Unpad. Nah, ada masukan-masukan atau keluh kesah saat ini dari para milenial khususnya di Bandung dengan Cimahi terkait tilang. Karena negara Indonesia itu adalah negara hukum, maka konsekuensinya kita harus tahu aturan-aturannya seperti apa. Tapi sebelum jauh ke sana, jangan lupa like, comment, and subscribe di PMPI channel ya. Halo Kang Jamal. oke, Kang Aujan. Ya. Aduh Kang Jamal, ini maaf mengganggu waktunya nih sebentar. Oke, siap, nggak apa-apa Kang Aujan. Kang Jamal, saya dari PMPI nih. Oke, Jadi Perhimpunan Milenial Perubahan Indonesia. oke. Nah, PMPI ini bergerak dari kegelisahan milenial Hmm. saat ini. Nah, teman-teman PMPI mungkin pengen tahu nih latar belakang Kang Jamal ini sekarang sibuk apa nih? Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nur Jamaluddin. Banyak orang memanggil saya dengan singkatan, Kang. MNJ. Oh. MNJ ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah selesai strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Alhamdulillah saya sekarang sedang melanjutkan studi magister di Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran. Nah, itu kesibukan akademik saya sekarang. Alhamdulillah tinggal menyelesaikan tugas akhir bimbingan tesis, dilengkapi dengan berbagai aktivitas seperti aktif di organisasi, kemudian mulai mencoba untuk melakukan berbagai bisnis yang bisa bermanfaat untuk semua umat. Begitu, gitu kan. Waktu itu pernah ikut debat ya? Oh ya. Sering juara juga. Ya, Itu prosesnya gimana tuh biar sampai juara? Mungkin anak-anak PMPI atau teman-teman Ya. milenial juga ada yang senang berdebat, tapi harus tahu nih cara-cara latihannya. Mungkin bisa sharing-sharing di sini. Oke, siap. Alhamdulillah saya ikut public speaking ya, istilahnya public speaking lah, atau ikut lomba-lomba debat itu berawal dari sejak sebenarnya SMP sih. Tapi SMP nggak terlalu begitu ikut langsung ke dalam perlombaan debat secara formal, tapi mulai SMA saya ikut mulai ke perlombaan debat formal dari mulai tingkatan paling rendah dari gugus kecamatan. Alhamdulillah dulu itu tema debatnya itu tentang pendidikan agama Islam, berawal dari SMA itu. Karena alhamdulillah salah satu modal untuk bisa public speaking adalah komunikasi. 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 Saya mulai dari tingkatan SD ikut aktif organisasi pramuka, SMP OSIS, kemudian SMA pun kembali OSIS. Itu kan alhamdulillah diamanahi setiap pimpinan menjadi ketua itu. Nah, alhamdulillah dari mulai SMA saya ikut debat dari tingkatan kecamatan, lolos masuk ke kabupaten, lolos lagi masuk ke provinsi. Kabupaten saya dulu di SMA 1 Negeri Garut, gitu kan. Provinsi saya lomba debat di Sukabumi. Saya alhamdulillah lolos untuk maju ke tingkat nasional. Karena pelaksanaannya itu dulu waktu itu saya kelas 12, keburu saya lulus graduasi gitu. Jadi untuk perlombaan debat tingkat nasional itu diwakilkan oleh adik kelas. Nah, masuk saya ke tingkatan kuliah. Nah, itu ada sebuah forum namanya LEMKARISBA, Lembaga Kajian Riset dan Debat. Wah, luar biasa. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, saya ikut berlomba debat. Salah satu mentor saya yang mementori saya itu adalah Firman Nur Hakim SH. Nah, dia yang selalu memberikan motivasi bagaimana cara public speaking yang baik dan benar. Di samping itu awalnya itu ada Kang Beni. Kang Beni. Kang Beni itu. Nah, alhamdulillah saya ikut debat tingkat nasional pertama itu di Batam. Di Batam dan bisa liburan ke Singapura. Wah, luar Bisa biasa liburan ya. ke Singapura itu di Batam. Itu debat MKRI saya ikut 2 kali di Batam sama di Maranatha. Debat Padjadjaran, Lawfare Padjadjaran ikut 2 kali. Saya 2 kali. Paling masuk ke perempat final karena selalu chambernya itu bareng dengan Unpad. Dan selalu chambernya itu bareng sama Unpad dan kita kalah terus sama Unpad. Kalah terus. Jadi belum menang lah ya. Belum menang. Bukan gitu. kalah terus ya, belum menang. Oke Kang Jamal, untuk mempersingkat waktu nih. Oke. Mungkin para milenial sudah menunggu karena topik pembahasan kita soal tilang nih. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin ditanyain dari para milenial Oke. terkait tilang. Apa sih kepanjangan dari tilang? Tilang itu adalah sebuah kepanjangan dari tindakan langsung ya. Tindakan langsung yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka untuk menertibkan lalu lintas. Nah,
selain tilang adalah kepanjangan dari tindakan langsung, banyak orang yang memandang tilang itu adalah merupakan daripada bukti pelanggaran seseorang yang melakukan pelanggaran ketika dalam melakukan jalan lalu lintas yang melanggar rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan lalu lintas itu sendiri. Itu ada tata caranya ya. Ketika polisi melakukan tilang itu ada SOP ya. Ada SOP-nya. Ada SOP yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari menunjukkan surat tugas, dia memberhentikan pengguna jalan dengan baik, sopan gitu kan, menyapa dulu, tidak langsung gerasak-gerusuk melakukan wah ini Anda salah, nah ini itu tidak dibenarkan secara hukum. Sebenarnya secara standar prosedural itu yang baik ketika pihak kepolisian melakukan tilang itu adalah pertama dia menunjukkan surat tugasnya dulu. Surat tugasnya dulu. Dia harus menunjukkan surat tugas. Kemudian yang kedua dia memberhentikan pengguna jalan dengan baik dan benar, sopan. Kemudian menyampaikan kesalahan dari pengguna jalan itu apa. Jangan seketika langsung dia, wah ini Anda ditilang melanggar ini enggak. Dia harus menunjukkan dulu kesalahan pengguna jalannya apa. Misalnya dia tidak menggunakan helm, dia membonceng 2 orang, menunjukkan tabel pelanggaran dan dendanya apa. Dan diperbolehkan pengguna jalan untuk melakukan penjelasan. Sebelum langsung dilakukan bukti pelanggaran. Tidak semerta-merta langsung dia dijustifikasi dia bersalah melakukan sebuah pelanggaran. Kan marak ya sekarang itu kalau misalkan lagi ada tilang nih, tiba-tiba polisi itu prit, selamat siang atau misalkan selamat pagi ya. Tiba-tiba kayak gitu tidak mengikuti SOP atau peraturan yang berlaku ya. Makanya acara ini biar milenial itu kritis gitu. Jadi bukan iya karena penjajahan yang sebenarnya itu adalah kebodohan ya, ketidaktahuan. Oke, Kang Jamal, pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman milenial, itu dasar hukum tilang itu apa sih, undang-undang apa aja gitu kan, atau misalkan peraturan Kapolri-nya gitu kan, apa saja sih? Sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupan itu mempunyai dasar hukum, Kang. Dasar hukum gitu kan, atau panduan lah. Panduan dalam rangka untuk melakukan segala sesuatu. Salah satu yang kita akan bahas ini adalah tindakan langsung ya, atau tilang. Itu sangat erat hubungannya dengan peraturan lalu lintas. Ada beberapa regulasi ya, pengaturan yang menjadi dasar hukum bahwa itu legal dan layak dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi kita tahu, kalau misalnya ini pihak tidak berwenang ya kita bisa melawan. Bisa melawan itu. Ada beberapa dasar hukumnya. Saya bisa sebutkan ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu membahas segala permasalahan dari ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian dalam upaya untuk melaksanakan secara peraturan pelaksananya itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Selain itu pihak kepolisian juga menerbitkan SOP, standar operasional prosedur untuk melakukan pemeriksaan di jalan. Yaitu dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor PO /443/4/1998 tentang buku petunjuk teknis penggunaan belangko tilang. Nah, ini yang harus kita ketahui, Kang. Karena belangko tilang itu pada dasarnya ada 2, ada warna merah dan ada warna biru. Itu yang jadi perdebatan. Itu yang harus perlu diketahui oleh para milenial gitu. Apa sih perbedaan belangko merah dan belangko biru gitu. Nah, kalau belangko merah itu diberikan kepada pengguna jalan ketika dia memang dinyatakan bersalah. Dia diketahui kesalahannya. Contoh misalnya ada pengguna motor, dia tidak menggunakan helm. Nah, dia langsung bisa dijustifikasi dia itu bersalah. Dia bersalah, maka yang digunakan adalah belangko merah. Nah, kesalahannya itu harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, kalau kita dikasih belangko merah, nah itu prosesnya itu diselesaikan di pengadilan. Itu dengan peradilan cepat. Peradilan cepat itu. Jadi gimana peradilan cepat itu? Peradilan cepat itu hanya dilakukan ketika prosesnya itu diatur di dalam pasal 67 KUHP. Nah, pasal 67 KUHP tuh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dia datang ke pengadilan, kemudian nanti pengadilan yang menentukan bahwa dia bersalah karena tidak memakai helm. Biasanya itu ketentuannya itu ada denda gitu. Kalau yang merah dia bersalah langsung dinyatakan karena dia melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, kalau yang biru si pengguna jalan itu langsung mengakui dia tidak memakai helm, langsung mengakui
saya bersalah, mengakui pelanggaran ini, maka pihak kepolisian itu mengeluarkan belangko biru. Nah, kalau belangko biru itu sebenarnya tidak perlu melakukan persidangan, Kang. Oh, Tidak perlu, sidang. nggak perlu langsung datang ke sidang ke kejaksaan atau ke pengadilan. Dia harus langsung membayar denda ke bank. Salah satu bank yang bekerja sama dengan pihak kepolisian adalah Bank BRI. BRI ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya sangat berguna bagi orang yang di luar kota ketika dia kena tilang. Dia tinggal minta slip yang warna biru, belangko biru aja. Dia minta belangko biru, tinggal cari pasalnya, dendanya berapa, dia tinggal bayar, langsung bayar ke Bank BRI. Begitu. Jadi tidak perlu yang marak ya terjadi ngotot antara pihak pengguna jalan dengan pihak kepolisian. Jadi singkatnya beginilah ya, kalau misalkan yang belangko merah itu dia tidak menerima atas kesalahannya. Dia Jadi melawan. harus ada pengadilan gitu kan, diadili dulu. Kalau yang belangko biru itu dia sudah menerima ya. Menerima. Ya saya sadar salah, ya udahlah gua bayar denda gitu kan. Karena sanksinya mungkin terkait sanksi nih Kang. Sanksinya ditilang itu apa sih? Ada yang dipenjara, hukuman mati gitu kan, atau misalkan gimana gitu kan. Mengenai sebenarnya sebuah pelanggaran itu cenderung sanksinya itu tidak berat. Khusus untuk tilang atau tindakan langsung itu ada dua kategori. Ada denda dan kurungan. Ada pidana denda atau pidana kurungan. Itu sebenarnya banyak ya. Contoh misalnya pengendara yang tak punya SIM ya, surat izin pengemudi, dia dikurung paling lama 4 bulan dan didenda paling banyak 1 juta rupiah. Nah ini cerminan nih. Ini cerminan. Misalnya di dalam ketentuan peraturan hukum itu misalnya paling lama 4 bulan. Berarti dia maksimal dikurung atau dihukum itu paling lama 4 bulan. Tidak boleh melebihi dari 4 bulan itu. 1 tahun nggak bisa? Nggak bisa. Ya, itu melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang peraturan lalu lintas itu. Kemudian didenda paling banyak 1 juta. Berarti dia didenda maksimal 1 juta rupiah. Nggak bisa lebih ya? Nggak bisa. Makanya kalau misalnya ada oknum Ya, tertentu ya yang melebihi ketentuan yang di dalam undang-undang ya itu bisa kita laporkan dan dia bisa diproses gitu. Sebenarnya ada tabel denda ya, denda jenis pelanggaran. Secara umum ada 2 kategorinya. Didenda atau dia kurungan. Dendanya itu ada banyak loh. Ada kelengkapan, misalnya jenis pelanggaran kelengkapan teknis spion didenda 250.000. Melanggar rambu dan marka 500.000. Itu maksimal ya. Maksimal gitu kan. Tidak bisa menunjukkan STNK 500.000, tidak bisa menunjukkan SIM 250.000. Kemudian ini biasa nih ya, mengemudi tidak konsentrasi atau pakai HP, maksimal denda 50.000. 50.000 ya. Itu. Jadi kalau misalkan yang lah damai lah, beres lah gitu. Ulahnya lebar lah ya. Sebenarnya itu langkah lebih cepat gitu. Tapi itu merupakan cerminan salah satu warga Indonesia yang tidak baik kan. Iya kan. Kita kan sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Betul. Segala sesuatu ya memang harus kita diselesaikan secara hukum gitu. Yang perlu kita ketahui, tilang itu jangan dianggap sesuatu yang sesuatu yang menakutkan gitu. Polisi juga kan manusia. Dia bukan hantu gitu. Kemudian kita ketika nanti masuk ke pengadilan gitu kan, pengadilan itu nggak menyeramkan apa yang kita bayangkan. Kita hanya datang menunjukkan bahwa kita divonis denda, itu doang. Nggak ada sesuatu yang harus kita dihukum pancung. Nggak ada. Berat lah itu. Pokoknya tilang itu ya sebenarnya bertujuan untuk menertibkan lalu lintas lah. Seperti itu. Dan tadi juga ya kembali lagi, kalau misalkan slip biru kan itu sangat mempermudah. Ya saya salah gitu. Kalau misalkan yang sudah kooperatif lah istilahnya, mengakui dikasih slip merah, mungkin bisa protes di situ. Kenapa? Karena saya sudah mengakui, saya bayar denda sekarang gitu. Jadi perbedaan yang paling signifikan itu adalah slip merah dengan slip biru yang tadi Kang Jamal jelasin. Oke Kang Jamal, pertanyaannya selanjutnya nih, kan sanksi udah nih ya. Terus kenapa harus ada tilang udah. Nah, jam berlaku tilang nih, kira-kira misalkan jam 1 malam gitu kan, atau misalkan jam 5 subuh, boleh nggak nih tilang itu? Oke. Sebenarnya secara jam operasional itu sebenarnya insidental ya. Insidental. Hanya ada 2 kategori ya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 ya tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Diatur di dalam pasal 22 ayat 5. Itu hanya ada 2 kategori. Dapat dilakukan siang hari atau malam hari. Dapat dilakukan itu di siang hari atau malam hari, insidental. Yang penting menjunjung prinsip 4K. Apa itu 4K itu? Tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Prinsipnya itu tidak mengganggu itu.
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Nah, sebenarnya itu insidental ya, dimanapun yang penting tidak mengganggu 4K itu. Nah, tapi ada perbedaan yang signifikan ketika dilakukan pada malam hari. Nah, berdasarkan prosedur ada 3 ketentuan yang harus dilengkapi oleh pihak yang berwenang. Pertama, dia harus menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan. Harus ada tanda. Biasanya ada marka tuh kan. Ada marka, misalnya di sini ada pemeriksaan. Misalnya kan ada pemeriksaan yang pertama. Yang kedua, karena malam harus memasang lampu isyarat yang berwarna kuning. Harus ada, itu wajib itu ketentuannya wajib. Dan yang terakhir, petugas wajib memakai rompi yang memantulkan cahaya. Kalau malam ya? Kalau malam itu perbedaan yang signifikannya gitu. Pada dasarnya sama, dia ada SOP-nya, kemudian dia ada surat tugasnya, ada ketentuannya, dan ada alat yang menunjukkan bahwa ini memang ada razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan malam hari pakai bajunya kaos doang, tiba-tiba print saya dari kepolisian kira nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, Kang Jamal, nih selanjutnya dari pertanyaan dari teman-teman milenial nih. Kalau misalkan kita tidak menerima nih, ditindak langsung ya, atau tilang, itu ada upaya nggak? Upaya perlawanan gitu misalkan. Saya tuh nggak nerima, nggak salah Pak. Ya udah, kalau di pengadilan ada upaya hukum namanya ya. Nah, upaya hukum itu ada nggak nih kalau misalkan ditilang? Sebenarnya tadi kan kita udah ketahui ya, sanksi yang didapatkan ketika kita mendapatkan tindakan langsung dalam pelanggaran lalu lintas. Itu kan tadi ada sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan. Nah, kalau sanksi pidana denda yang dilakukan di pengadilan itu tidak dapat melakukan upaya hukum. Tidak dapat melakukan upaya hukum karena kalau denda itu tidak ada. Kalau denda itu kalau dia ditentukan denda, dia tidak ada upaya hukum. Kenapa? Karena itu prinsipnya itu diatur dalam pasal 67 KUHP. Karena prosedur pemeriksaannya itu cepat itu asalnya itu cepat dan tidak bisa dilakukan upaya hukum. Nah, tapi kalau dia ditentukan pidananya itu berupa kurungan, nah itu bisa dilakukan upaya hukum. Kalau kurungan bisa dilakukan upaya dengan catatan misalnya terdakwa itu tidak hadir di dalam pengadilan dalam persidangan untuk dia mendapatkan pidana kurungan tadi. Itu secara konsep hukum, upaya hukum itu ada 2, Kang. Apa aja tuh? Ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu ada 2 juga. Ada banding dan kasasi ya. Nah, kalau banding itu dilakukan di pengadilan tinggi. Nah, kalau kasasi itu dilakukan di Mahkamah Agung. Nah, upaya hukum luar biasa itu ada peninjauan kembali. Ya. Pada dasarnya upaya hukum itu dilakukan apabila si pengguna jalan tidak menerima kesalahannya, tapi sudah diputuskan dia bersalah. Jadi itu boleh dilakukan upaya hukum. Jadi upaya hukum itu tadi ada 2 ya, luar biasa dan biasa. Yang biasa itu dari pengadilan negeri misalkan putusan hakim dia bersalah, dia nggak nerima juga nih, naik ke pengadilan tinggi namanya banding ya. Namanya banding. Dari pengadilan tinggi ternyata dia itu tidak bersalah, dari pihak penuntut umum tidak menerima atas putusannya, gitu kan. Naik namanya kasasi ya. Nah, kalau misalkan sudah dikasasi bersifat final. Tapi kalau misalkan ada bukti baru, itu barulah upaya hukum luar biasa ya. Peninjauan kembali. Nah, teman-teman milenial harus tahu nih bahwa kalau misalkan kita berurusan dengan hukum, berarti ada upaya-upaya atau usaha-usaha untuk kita melawan, gitu kan. Begitu, itu ada dasarnya. Oke, Kang Jamal, selanjutnya nih pertanyaannya, upaya hukum tadi udah ya. Siapa aja sih yang berhak ditilang dan menindak tindak langsung itu? Misalkan presiden boleh nggak sih ditilang karena dia presiden misalkan? Karena dalam sejarah ya, kalau saya tahu belum pernah tuh presiden ditilang. Ya, yang ditilang itu masyarakat kecil lagi gitu kan, karena ketidaktahuannya. Atau misalkan yang boleh menilang itu di SUB, Satpol PP gitu kan. Nah, boleh dijelasin nih, misalkan yang nilang siapa aja? Secara ketentuan regulasi itu ada diatur di dalam pasal 9 ya, PP nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, bahwa pihak yang berwenang melakukan tindakan langsung atau razia pemeriksaan kendaraan bermotor itu ada 2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri atau pihak kepolisian yang ditentukan
untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Dan yang kedua, penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini bisa kita kenal atau sering kita jumpai adalah dinas perhubungan. Itu boleh. Nah, kalau perbedaannya, kalau di pihak kepolisian itu dia langsung ditentukan dengan adanya surat tugas. Nah, kalau di SUB itu wajib didampingi dengan adanya pihak kepolisian. Nggak bisa itu di SUB langsung melakukan pemeriksaan razia atau tindakan langsung tanpa adanya pendampingan dari pihak kepolisian. Kenapa? Karena itu diatur di dalam pasal 266 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan juga pasal 263 ayat 2 bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Disub harus didampingi oleh pihak kepolisian atau Polri. Nah, itu pihak yang berwenang ya, supaya kita ketahui. Nah, pun kita harus tahu ya, kita secara milenial jangan langsung shock gitu ketika ada pihak kepolisian atau Disub yang menilang gitu. Salah satu caranya kita minta dulu dia surat tugasnya mana. Itu kuncinya ya. Nah, itu kuncinya, surat tugasnya mana. Karena kita kan tahulah di siaran-siaran TV kan banyak oknum polisi, oknum non polisi yang melakukan tilang gitu. Karena kan hanya dengan memakai pakaian atribut doang kan. Iya. Dia karena sudah berseragam, kita takut. tidak berseragam takut. Nah, udah Pak, ya udah Pak. Padahal dia bukan pihak kepolisian atau bukan pihak Disub. Makanya salah satu kita harus cerdas, cermat, jangan tergesa-gesa. Tinggal nanya aja, mohon maaf Pak, oke. Kalau kita bisa menyadari kesalahan, mohon maaf Pak, apa kesalahan kita? Mohon izin Bapak atau Ibu menunjukkan surat tugasnya. Surat tugas dulu ya. Nah, surat tugasnya kalau kita udah tahu, ya udah. Berarti kita harus melakukan penjelasan dari pihak yang berwenang, dia apa kesalahan kita dan kita bisa melakukan pembelaan. Nah, yang paling penting nih di dalam surat tugas redaksinya kalau dia sedang ada tugas untuk tilang, itu apa tuh? Ada 5 kriteria. Apa aja? Ada 5 kriteria itu berdasarkan pasal 15 ayat 3 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan itu. Pertama, ada alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor. Itu tercantum alasan dia melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Yang kedua, waktu pemeriksaan kendaraan bermotor wajib. Dia melakukan pemeriksaan dari jam berapa ke jam berapa. Kita tahu kan kalau dia sudah melebihi batas ya kita bisa menanyakan. Ini sudah di luar batas waktu Bapak jam beroperasi untuk melakukan jam pemeriksaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, tempat pemeriksaan kendaraan bermotor. Kalau di hukum itu ada locus tempus delicti. Ada locus dan tempus. Locus itu adalah tempat ya. Tempus itu adalah waktu. Ini tempatnya di mana, waktunya kapan. Untuk melaksanakan pemeriksaan razia kendaraan bermotor. Yang keempat itu adalah harus ada penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor. Itu ada atau bisa disebut koordinatornya siapa, petugasnya. Dan terakhir ada daftar petugas yang akan melakukan razianya itu siapa aja. Gitu, itu ada 5 kriteria itu sebenarnya itu. Jadi ada listnya kan? Ada listnya siapa aja nih yang melakukan daftar petugas yang memang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan itu. Oke, Kang Jamal. Ini udah banyak panjang lebar nih bahas tentang tilang ya. Tadi yang ditilang siapa aja? Yang ditilang itu kan belum disampaikan ya. Kalau yang menilang, mengeksekusi untuk tilang itu udah disampaikan ya. Jadi ada Disub dengan kepolisian. Satpol PP nggak masuk kan? Nggak masuk. Jadi Satpol PP nggak bisa nilang. Itu tugasnya beda lagi gitu. Nah, yang ditilang nih sekarang. Sebenarnya secara hukum itu pada dasarnya itu di dalam klausul undang-undang peraturan setiap pengguna jalan. Sebenarnya setiap pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Siapa saja? Pertama itu melanggar zebra cross. Setiap melanggar zebra cross. Kemudian melebihi batas muatan dan dimensi, melawan arus jalan, melanggar rambu dan marka, membonceng penumpang motor lebih dari 1 orang, tidak memakai helm atau seatbelt pada kendaraan bermotor atau mobil tidak memenuhi persyaratan naik jalan. Sebenarnya dalam konstruksi hukum kan ada asas equality before the law. Apa tuh? Equality, jadi persamaan di hadapan hukum. Jadi tidak ada pengecualian ini presiden, ini anak bupati, ini anak kapolri, nggak ada. Semua apabila dia melakukan pelanggaran ya dia berhak untuk ditilang karena dia melakukan pelanggaran. Yang penting
sesuai dengan prosedur, ini ada pengaturannya dan dia melakukan pelanggarannya, seperti itu. Tapi dalam sejarah belum pernah ya polisi nilang presiden gitu kan, atau misalkan nilang menteri gitu ya. Mungkin karena takut juga atau gimana lah. Sebetulnya dasar hukumnya teman-teman itu udah ada ya. Sekalipun presiden Turki gitu ya, Erdogan lah ya, datang ke sini gitu kan. Kalau misalkan salah ya udah ditilang aja gitu kan. Makanya kita harus bisa menyampaikan keluh kesah ini menjadi dampak yang positif nanti ke depan. Gitu. Artinya milenial itu harus punya tagline. Apa tagline-nya? Dilarang melarang gitu. Dilarang melarang tapi jangan berarti dia seenaknya tidak punya dasar gitu. Nakal boleh tapi jangan kosong ininya. Gitu. Malu ya Kang Jamal ya? Oke, Gitu. benar. Oke Kang Jamal, dua pertanyaan lagi nih. Ada pesan nggak untuk para milenial nih terkait tilang? Selesai mendengarkan pesan-pesan dari Kang Jamal terkait tilang ini, pesan untuk kedepannya nih, mungkin harus kritis atau misalkan ada diskusi nanti ke depan secara formal atau informal gitu kan, boleh Kang Jamal ya? Oke, sebenarnya pesan yang dapat saya sampaikan untuk menyikapi tindakan langsung itu, saya ada 10 pesan ya Kang. Apa Saya aja? sampaikan. Yang pertama, jika kamu sudah sadar berbuat kesalahan, kalau memungkinkan coba cari jalan alternatif untuk belok. Itu sebenarnya itu upaya alternatif ya, supaya Alternatif. kita tidak mendapatkan tindakan langsung dari pihak Oke. kepolisian. Yang kedua, kalau ditilang polisi tetaplah tenang, jangan panik. Jangan panik ya. Jangan panik, polisi kan manusia, bukan Betul. hantu. Nah, kita hadapi apa kesalahan kita, kemudian apa dasar hukum dia melakukan tilang kepada kita. Yang ketiga, usahakan agar kita dan Pak Polisi berunding di pinggir jalan, jangan di kantor polisi. Karena kan tempatnya kita melakukan pelanggaran di jalan lalu lintas ya. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, jika kamu merasakan tidak melakukan kesalahan, kamu harus mampu memberi penjelasan apa kesalahan saya. Misalnya kelengkapan lengkap, tapi polisi masih kekeh bahwa kita melakukan pelanggaran, itu perlu adanya penjelasan. Selanjutnya, jangan pura-pura melakukan penyampaian saya anak jenderal, saya anak petinggi Kapolri, anak presiden. Nggak penting juga Nggak ya. penting itu basi, karena pihak kepolisian itu udah tahu trik itu, nggak perlu gitu kan. Nah, yang paling penting kita harus paham yang tadi belangko merah sama belangko biru Itu kuncinya ya. supaya tidak dibodohi oleh oknum-oknum nakal dalam tindakan langsung itu. Terus jangan pernah mau berdamai ya dengan membayar uang cash pada polisi di kantor. Bukan buat yang ketilang di luar kota, ya pilihlah pom biru Pemiru lah ya. supaya langsung melakukan pembayaran melalui bank. Jangan malas kalau harus bersidang, karena sidang itu tidak seseram atau menyeramkan yang kita bayangkan. Iya. Gampang kok, dia peradilan cepat, datang, hadir, Ketuk aja. diketuk, dia salah, bayar denda. Oh. Gitu doang, nggak ada upaya-upaya lain. Terakhir, kamu nggak perlu repot pakai calo dalam sidang. Iya ya. Santuy aja, jadilah warga Indonesia yang baik dan benar. Jadi santuy aja kawan lah. Nah, Nggak usah pakai calo pengen cepat. Sebetulnya prosesnya cepat gitu. Dasarnya apa? Kritis. Itu aja sih kuncinya. Nah, oke Kang Jamal, quotes buat milenial nih. Oke, paling quotes milenial yang dapat saya sampaikan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah patuhi peraturan lalu lintas, jadikan perjalanan Anda aman, nyaman, agar selamat sampai tujuan. Oke, mantap banget tuh quotes-nya. Jadi mudah-mudahan dari hasil diskusi saya berdua nih dengan Jamal bisa berdampak buat teman-teman milenial gitu ya, bisa menjadi program yang bermanfaat. Kang Jamal ini punya juga nih YouTube, Instagram, bisa dipromosiin Kang Jamal. Oke. Mungkin ke depan ada yang Kang, ya saya ditilang tapi diberenya slip beureum padahal saya teh geus pasrah gitu nya narimakeun. Ya saya salah kok tapi diberenya slip beureum. Nah, bisa nge-DM ke Kang Jamal gitu kan ke PMPI. Kebetulan kita pun ada namanya advokasi gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Ke depan ada masyarakat yang berperkara terkait hukum bisa DM di Instagramnya PMPI gitu. Nanti kita akan bantu. Kebetulan ada praktisi-praktisi yang memang sudah siap untuk bertarung di pengadilan membela hak-hak daripada klien kita. Oke Kang Jamal, apa nih Instagram, YouTube atau misalkan blognya bisa disampaikan? Oke, untuk YouTube channel saya itu adalah MNJ Sukses, Instagram @mnj.my.id,
Twitter mnj_my_id, website saya www.mnj.my.id. Nah, Gitu Kang. bisa lah di follow sama teman-teman. Jangan lupa ya YouTube-nya di like, comment, and subscribe ya. Oke. Biar bermanfaat. Dan nanti ada agenda-agenda ke depan. PMPI akan membuat konten gitu kan, konten yang menarik. Selain dari terkait hukum, akan kita perdalam nantinya KDRT dan sebagainya, kita akan kaji bersama. Dan juga ada yang namanya program seru, sharing usaha. Jadi kita akan liput milenial yang bergerak di bidang usaha, Kang Jamal. Cocok. Jadi untuk gua nih butuh misalkan kaos sekian piece, oh ternyata ada orang milenial nih yang berproduksi kaos, punya konveksi, bisa pesan ke sana gitu kan. Jadi untuk memajukan lah bangsa ini dari gerakan milenial inilah gitu. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMPI mengabdi untuk negeri.